Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apa nih? Girl with a snake. Karmic relationship. Oke, kita akan membahas tentang karmic relationship, yang mana di sini ada seseorang yang menghadirkan wanita lain atau pria lain di hubungan kalian, dan sehingganya kalian harus bersaing untuk mendapatkan seseorang ya. Jadi orang ini ternyata bolak-balik. Biasanya kalau karmic relationship itu bolak-balik dia selingkuh atau menghadirkan wanita atau pria lainnya gitu. Jadi nggak cuma sekali dua kali. Bisa juga cuma sekali, tapi mungkin diulangi berulang kali. Nah, kayak gitu. Kalau aku melihat dari Eight of Swords, ya berarti kan ada seseorang di sini yang benar-benar ingin melepaskan diri dari hubungan yang toksik ya. Jadi kayaknya kamu yang ingin melepaskan hubungan yang sudah mengecewakan kamu, sudah menyakiti kamu ingin bebas, kamu ingin melarikan diri, kamu ingin pergi ya dari rasa kekhawatiranmu, kamu ingin melepaskan kekhawatiran kamu ingin apa ya? Menghilangkan atau mengatasi tantangan yang ada di hubungan kalian. Kamu juga ingin pergi dari hubungan yang penuh dengan kecemasan ini, hubungan yang melelahkan, hubungan yang menyakitkan ya. Karena memang aku lihat selama ini kamu merasa terjebak dalam hubungan yang tidak nyaman, hubungan yang kasar, ya penuh dengan kemurungan yang ekstrim di sini, kemurungan yang sangat mendalam, rasa sakit, ya kesedihan yang sangat mendalam. Sehingga aku lihat di sini kamulah yang ingin pergi dari hubungan ini. Oke, kamu berdealing dengan seseorang yang bodoh, kekanak-kanakan ya, juga tidak bertanggung jawab, pemalas, ya suka menunda-nunda, kurang berprestasi lah orangnya. Hidupnya flat ya, hidupnya kayak biasa-biasa aja gitu. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan yang kamu jalani selama ini ternyata penuh dengan ketidakjujuran atau ketidaksetiaan dari dia. Kurang dewasa orangnya ya, dan memang punya kehidupan itu yang benar-benar aduh kacau balau. Aku lihat di sini dia tuh punya watak yang selalu masam ya. Juga dia suka berbohong sama kamu, bahkan mungkin selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu itu tidak tidak diperlakukan dengan baik ya. Makanya kalau misalkan di sini kalian berpisah nih, orang selalu menyesal ya. Dan aku lihat ini memang dia beresiko kehilangan kamu, atau mungkin saat ini memang sudah kehilangan kamu, dan dia menyesal, jujur dia menyesal. Terus itu juga aku melihat memang sudah ada rasa bosan dan rasa kesal dari kamu menjalani hubungan dengan dia. Kamu sudah merasa bahwa hubungan ini sudah tidak menarik lagi bagimu ya, karena ya mungkin dianya memang nggak serius gitu loh. Karena aku lihat di sini ternyata dia ini belum siap untuk menjalin suatu hubungan yang berkomitmen. Apalagi ternyata dia ini tidak pernah atau mungkin kurang sekali bertekad melibatkan hatinya untuk membuat hubungan ini langgeng, untuk hubungan ini bisa berkembang seperti itu. Ditambah lagi aku lihat ternyata kehidupan dia ini selama ini masih mengalami kesulitan, banyak yang dia ini kayaknya banyak merasa kehilangan
ya. Dia ini banyak merasa kehilangan, sehingga sering sekali mengisolasi diri. Bisa jadi mungkin dia bangkrut atau dia ditipu orang seperti itu ya, sehingga dia ada rasa kayak ditinggalkan saat ini, bahkan termasuk sama kamu. Dia ngerasa kayak sudah ditinggalkan oleh kamu, mungkin juga dia disingkirkan oleh teman-temannya ya, atau dia diabaikan keluarganya. Pokoknya aku lihat di sini dia ada perasaan seperti ditinggalkan. Juga saat ini dia merasa kesulitan, ya dia merasa kayak harus berjuang sendirian, apalagi ditambah di sini mungkin ada sebagian dari mereka ini, dari dia ini yang pengangguran sekarang, ya kerjaannya mungkin lontang-lantung, nggak jelas, dan saat ini dia merasa terasingkan oleh entah itu keluarganya, oleh teman-temannya, atau bahkan termasuk kamu gitu, kayak dia merasa kayak sudah terasingkan. Dia menganggap kayak seperti dia ini aib gitu loh, atau apa ya, kayak sampah seperti itulah ya. Dia ngerasa kayak dia nggak berharga gitu. Aku ngeliat ya terpuruk banget aku lihat saat ini dia. Kemudian aku melihat di sini dia sebenarnya pengen ya menaklukkan masalah tantangan di masa lalu dia, melakukan perbaikan, peningkatan hubungan juga dia pengen. Dia berharap itu masih ada kemungkinan ya. Dia berharap masih ada kemungkinan bagi dia untuk memperbaiki hubungan di antara kalian dan menyelesaikan masalah atau menaklukkan tantangan di masa lalu. Dan aku lihat di sini nampaknya kamu memang benar-benar sudah yakin ingin memutuskan hubungan atau mengakhiri hubungan yang memang sudah tidak sehat lagi bagi kamu, ya. Apalagi di sini kamu tahu bahwa dia telah menimbulkan skandal. Aku lihat di sini, ya. Mungkin ketika kamu tahu bahwa dia melakukan skandal yang cukup besar, tapi dia tetap diterima gitu loh sama keluarganya, sama teman-temannya. Mungkin misalkan dia pernah memperkosa orang, misal contoh ya, contoh aja, contoh. Contoh. Nah, terus kayak ya kamu kaget dong, hah? Gitu kan. Sampai mungkin hamil gitu kan, atau dia yang hamil, atau dia diperkosa gitu lah ya. Mungkin dia punya gaya hidup yang bebas. Terus kok kayak ditolerir gitu loh, kayak tetap diterima oleh keluarganya, teman-temannya, kayak itu dianggap sebagai sesuatu tindakan yang lumrah gitu. Jadi kamu juga kaget gitu. Ya intinya dia pernah sempat melakukan suatu skandal apa gitu, mungkin pernah memakai narkoba misalnya, ya ditolerir gitu sama teman-temannya, sama keluarganya kayak gitu. Kamu sampai hah gitu loh. Ya, dan aku lihat di sini memang kalau udah ada Five of Pentacles memang lebih bagus sih melajang aja ya. Karena toh kalaupun kamu bersama dia, kamu selalu merasa kesepian, kamu selalu merasa sendirian. Walaupun di sini kamu menjalani hubungan dengan dia, tapi di dalamnya kamu selalu merasa kayak aku sendirian gitu. Jadi daripada berdua rasa sendiri, mending sekalian sendirian aja, bisa bebas kemana-mana. Mau melakukan atau dekat dengan siapapun juga nggak perlu khawatir, was-was gitu kan. Jadi memang kalau udah ada Five of Pentacles, keputusan yang terbaik adalah lebih baik mending melajang aja dulu gitu ya. Mending melajang aja dulu. Melepaskan kesedihan, ya melepaskan kesepian dan kesendirianmu. Toh aku lihat di sini walaupun kamu sekarang sudah melajang ya sendirian gitu, kamu juga nggak ngerasa kayak kesepian yang gimana-gimana gitu. Maksudnya tidak berlarut-larut rasa kesepianmu atau kayak merasa tidak beruntung, nggak juga, justru malah kamu merasa beruntung. Ya, aku lihat di sini kamu lepas dari hubungan yang ada orang toksiknya ya, hubungan yang toksik, orangnya red flag gitu. Oke, aku melihat saat ini dia masih sering memantau kamu dari kejauhan loh. Ya, dia masih sering memantau kamu dari kejauhan untuk melihat saat ini kamu dengan siapa sih. Ternyata dia lihat sudah ada nih orang-orang baru yang mulai mendekati kamu atau mulai menjalin hubungan dengan kamu seperti itu. Ya, tapi nih orang kayak nggak berani untuk segera datang ke kamu karena dia di sini kan dia pernah menyakiti kamu, menghadirkan wanita lain, menghadirkan karmic relationship di hubungan kalian seperti itu ya. Jadi dia ngerasa nggak berani. Tapi ya dia sering memantau kamu ya. Entah lewat apa itu, lewat teman kamu kah, atau teman dia, atau media sosial kah, atau lewat apapun ya. Aku lihat di sini dia masih sering cari-cari tahu keadaan kamu, kabar kamu, apa yang kamu lakukan, atau saat ini kamu bersama siapa. Seperti itu.
dia sebenarnya juga nggak ikhlas ya, nggak ikhlas ketika kamu sudah didekati orang lain atau saat ini kamu sudah udah menjalin hubungan dengan orang lain. Sebenarnya nggak ikhlas, makanya di sini dia masih sering memantau kamu. Gitu ya. Saat ini hidup dia aku lihat lagi nggak seimbang, tidak teratur. Aku lihat benar-benar ngerasa kewalahan dengan keadaannya. Kehidupannya benar-benar kacau aku lihat di sini. Bahkan dia saat ini kayak terlalu memaksakan diri untuk membuat hidup dia stabil kembali, membuat hidup dia baik-baik lagi gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia benar-benar memaksakan diri, dia berjuang banget, mati-matian, keras banget dia berjuangnya untuk menstabilkan kehidupan dia, terutama secara materi ya. Secara keuangan nih orang kayak lagi berjuang banget. Kemudian apalagi ya, aku melihat di sini saat ini dia sedang mencoba mengelola banyak hal dalam hidupnya ya. Dan juga saat ini kayak lagi nggak bisa gitu meluangkan waktu untuk menjalani suatu hubungan. Fokus dia saat ini memang lagi teralihkan ke masalah pekerjaan, keuangan, dan keluarga ya, dan lain-lain lah, apapun itu. Pokoknya yang fokusnya hanya di hidup dia, berorientasi pada hidup dia aja gitu, belum ke percintaan ya bersama orang lain. Ya, karena kalau aku lihat saat ini dia ngerasa kayak toh hubungan kalian juga sudah diambang kehancuran gitu ya. Jadi akhirnya menyebabkan dia nanti justru malah makin stres kayak gitu ya. Justru malah nanti kalau misalkan dia paksain juga untuk tetap menjalin hubungan, takutnya malah nanti semakin berkonflik dengan kamu atau bahkan sampai bermusuhan seperti itu. Saking bisa sampai pemblokiran atau menghilang satu sama lain seperti itu. Jadi untuk saat ini dia nggak bisa dulu fokus ke percintaan baik itu dengan kamu ataupun orang baru. Jadi kalau aku lihat saat ini dia juga harus memutuskan hubungan juga ya dengan kamu. Dan saat ini pun dia juga masih bingung kalau misalkan saat ini dia punya yang lain ya, dia juga bingung harus bagaimana ya, harus memutuskan yang seperti apa dengan selingkuhannya. Aku lihat juga kalau misalkan saat ini dia memang belum menikah, saat ini juga dia masih bingung untuk mendedikasikan waktu dia untuk hubungan dia jangka panjang, untuk hubungan dia di masa depan. Karena saat ini dia masih merasa terbebani dengan kewajiban pribadi dia, dengan keluarganya. Mungkin dia tulang punggung keluarga sekarang ya, pengganti sosok ayah, atau mungkin saat ini kewajiban pribadinya membayar hutang, ya bekerja, cari uang yang banyak, apalagi untuk menghidupi dirinya sendiri, seperti itu. Ya, jadi dia saat ini sedang merasa terbebani dengan keadaan dia yang sekarang. Sebenarnya dia ini tuh orang yang gila kerja sih ya, tapi juga kadang dia ini suka bermalas-malasan ya. Saat ini aku lihat kayak dia ngerasa kayak lagi kurang semangat untuk bekerja ya, bahkan kayak nggak punya inisiatif untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan inisiatif sendiri gitu. Aku lihat memang orangnya pelit ya, orangnya pelit, tidak bertanggung jawab, mungkin dia suka berjudi ya, eksploitatif banget ya. Terus itu mungkin dia suka berinvestasi di hal-hal yang sangat berisiko, seperti itu. Mungkin terlalu gampang ya percaya sama temennya yang ngajakin dia berinvestasi, atau investasi bodong, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini ya dia ngerasa bahwa hubungan kalian memang sudah tidak stabil lagi, karena ya dianya ternyata selama ini tidak memberikan cukup usaha atau dedikasi untuk hubungan ini. Hubungan sudah terasa monoton, sudah tidak menarik lagi. Bahkan ya kalau misalkan dia mau mengembangkan kembali hubungan ini, nampaknya dia harus berusaha keras untuk bisa memperbaiki dan memberikan gairah lagi di hubungan ini. Nah, itu jadi PR lagi ke dia gitu ya, karena dia lagi pusing bener dengan masalah kestabilan hidup dia ini ya. Mungkin kamu berdileng juga dengan seseorang yang pecundang, lemah, penjudi, pemalas, tidak setia, penipu ya.
atau memang orangnya ini masih suka bermain-main ya, masih suka bermain-main, jadi belum siap berkomitmen, masih suka ngejalani hubungan dengan si A, si B, si C, kayak gitu ya, dengan siapa-siapa, mau sama kamu tapi mau juga sama si A, mau juga sama si B gitu. Ya, jadi masih suka bermain-main sehingga ya kena deh karma dalam relationship ini ya. Terus itu juga dia ini selalu tertarik pada pasangan yang lebih kaya atau memiliki kedudukan yang cukup tinggi gitu ya, dan orang yang gampang sekali mengingkari komitmen, gampang sekali pergi ya. Kalau misalkan dia sudah bertemu dengan sosok yang lebih kaya, misalkan dari kamu, dia pergi, nanti ketemu lagi dengan sosok yang lebih kaya, dia pergi nyari yang lebih kaya itu gitu ya. Jadi orang yang gampang mengingkari komitmen. Nah, kalau aku lihat keadaan dia terpuruk secara materi inilah karma dari hubungan yang dia asal-asalan ini, yang dia permainkan ini, gitu ya. Karmanya adalah ini. Oke, kemudian kita lihat lagi apa nih ceritanya. Oke, aku melihat di sini dia itu sebenarnya sangat sangat senang sekali kalau misalkan dia itu berkomunikasi dengan kamu loh. Aku lihat di sini bisa jadi saat ini dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, atau saat ini dia sedang menunggu komunikasi dari kamu. Dia nunggu kamu duluan yang menghubungi dia, atau dia juga memang lagi menunggu waktu yang tepat untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. Karena jujur dia ini sangat senang, sangat bahagia kalau misalkan berkomunikasi dengan kamu. Itu dia senang. Gitu. Oh, twin flame. Hubungan yang perlu penyeimbangan ya. Bisa jadi mungkin saat ini memang kalian masih ada dualitas, belum seimbang. Ya, belum seimbang. Sehingga walaupun saling menyayangi, saling mencintai, tapi biasanya hubungan yang penuh dengan rasa sakit ya. Karena perlu penyeimbangan di sini. Sedangkan kalian mungkin masih ada yang berbeda gitu ya. Gitu. Jadi hubungan ini bisa terjalin kalau misalkan kalian sudah sama-sama saling seimbang, saling melengkapi ya, saling melengkapi. Kalau misalkan di sini kalian masih pakai ego, masih banyak perbedaan yang tidak mau kalian satukan ya, biasanya hubungannya sangat menyakitkan. Termasuk itu ya, dia masih dualitas tuh, masih mau sama kamu tapi mau juga sama si B, si C, si D kayak gitu. Jadi makanya hubungannya sakit. Oke, aku melihat di sini pesan untuk kamu adalah sebaiknya kamu menyambut cinta, bertemu dengan orang-orang yang baru, ya berkumpul-kumpul, jangan hanya berdiam diri di kamar, jangan hanya berdiam diri di kantor atau hanya berdiam diri di rumah saja. Cobalah untuk kumpul dengan teman-teman yang udah lama nggak ketemu dengan kamu, atau misalkan kayak ada orang-orang baru yang mulai mau kenalan sama kamu, ya cobalah untuk deket aja dulu gitu loh, ya welcome aja dulu gitu. Karena aku lihat di sini kayaknya kamu sudah benar-benar sudah tidak tertarik gitu loh dengan hubungan gitu ya. Ya mungkin memang karena kamu masih frustasi ya dengan hubungan yang kemarin, karena gagal, kamu kecewa banget. Kecewanya bukan karena hubungan yang berakhir sih, karena apa yang telah terjadi di hidup kamu itu aja, di dalam hubungan kamu itu yang membuat kamu kecewa. Bukan berakhirnya hubungan yang membuat kamu kecewa, tapi apa yang telah kamu jalani selama ini ketika kamu menjalin hubungan dengan si dia itu yang membuat kamu kecewa ya. Jadi aku lihat di sini kayak kamu tuh kayak lagi nggak mau membuka hati atau tidak mau memberikan kesempatan kedua bagi dirimu untuk membuka hati dengan orang lain. Bahkan dengan orang lama juga seperti itu. Kamu tidak mau membuka hati dengan orang lama ataupun dengan orang baru. Jadi kayak masih menutup, memblokir dirimu, kayak mencegah dirimu untuk menjalin suatu romansa atau hubungan seperti itu ya. Ya nih, karena kamu merasa masih frustasi dengan hubungan yang kemarin, masih ke-trigger. Mungkin kamu memang belum move on sepenuhnya atau belum healing sepenuhnya ya. Jadi masih ada agak trigger trauma dari yang kemarin. Dan aku lihat di sini juga kayak lagi nggak merasa percaya diri, bisa bertemu sosok yang akan
sesuai dengan kamu atau akan tulus sama kamu, seperti itu. Kamu kayak lagi nggak percaya diri gitu. Ada ketakutan juga yang kamu rasakan saat ini, takut bertemu dengan seseorang yang salah, takut bertemu dengan seseorang yang sama lagi dengan yang kemarin, kayak gitu. Tapi aku lihat juga kayak ada rasa kecemburuan nih ya, entah ini kamu dengan orang lama atau gimana, jangan-jangan kamu misalkan udah ngedenger nih orang lama nih ada yang lain, ada yang ngedeketin kamu juga kadang masih cemburu gitu ya. Makanya saat ini kamu merasa bahwa pilihan yang terbaik, pilihan yang membuatmu merasa sehat adalah mencintai dan hidup dengan dirimu sendiri gitu ya. Itu pilihan kamu, yang mencintai dirimu sendiri dan menjalani hidupmu sendiri, mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri, hidup dengan lebih bahagia gitu ya. Ini menurutmu yang menurutmu membuat kamu punya kehidupan yang sehat dan bahagia gitu. Jadi gak mau lagi mikirin yang cinta-cintaan atau pusingin jodoh, pusingin siapa nanti yang akan bersama dengan kamu gitu. Justru malah membuat kamu ngerasa aduh capek gitu. Mending udahlah fokus dengan diri sendiri, fokusin di karir, keuangan, have fun dengan teman-teman, ya shopping, atau traveling atau apa gitu. Ya pokoknya ini lebih memfokuskan ke diri sendiri aja gitu, aku lihat di sini. Wow, bahkan di sini ada paradise ya, ada yang mungkin saat ini liburan, traveling, jalan-jalan kemana kayak gitu ya. Intinya pokoknya bersuka cita aja, bahagia aja lah, pokoknya senang-senang menikmati momen-momen yang ada, yang menjalani kehidupan yang ada, walaupun mungkin di sini kamu masih sering bernostalgia, masih sering tiba-tiba kepikiran dia, ya udah dinikmati aja kayak gitu ya. Kamu nggak bisa memaksakan segala sesuatunya untuk segera juga hilang dari hidupmu ya, rasa sakit itu. Tapi kalau misalkan datang ya udah kamu kayak oh ya udah kemarin gagal hubungannya, kemarin aku tersakiti, tapi tenang, sekarang aku sudah bahagia kok dengan hidupku, aku sudah bisa ini, bisa itu, membeli ini, membeli itu, pergi ke sana, pergi ke sini, nah kayak gitu ya. Jadi saat ini justru malah kamu bahagia dengan hidupmu sendiri. Tuh ya, oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ada bulannya di sini, ada April, September, Juli, Agustus, Desember, Mei, Februari, Juni, Oktober, dan Maret. Ini juga ada shio-shionya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada shio macan, shio ular, shio monyet, shio kelinci, shio anjing, shio kuda, shio kerbau, shio tikus, shio naga, dan shio ayam. Kemudian angkanya ya, yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 15, 25, 2, 16, 5, 31, 10, 17, 30, 18, 9, 8, 12, 29, 27, 24, 26, 14, 26, 21, 7, 13, 11, 1, 4, 3, 19, dan 22. Oke, kemudian alfabetnya, apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. P, O, J, V, D, Q, G, U, R, M, H, X, K, Z, Y, A, W, S, N, X, K, T, L, dan B. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.